khususnya Timur Leste. Ya, Timur Leste itu pada tahun 1974, ya kan, dan 1976 itu melakukan sebuah deklarasi Balibo yang isinya menyatakan bergabung dengan NKRI. Nah, ketika deklarasi itu dilakukan oleh masyarakat Timur Leste, Portugal yang merasa pernah berhak, pernah menjajah daripada Timur Leste itu, akhirnya datang kembali ke Timur Leste, melakukan komplain. Ya. Melakukan komplain, ya, terhadap pemerintah Indonesia, ya kan, dan juga terhadap rakyat Timur Leste. Oleh karena itulah maka timbullah konflik di situ, ya kan, konflik antara Portugal dengan rakyat Timur Leste dan antara Portugal juga dengan Indonesia. Makanya Timur Leste itu selama Orde Baru tidak pernah mendapat pengakuan dari dunia internasional bahwa Timur Leste itu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 1999 di masa Habibie diadakanlah PPRA, ya kan, pemungutan suara atau pendapat rakyat itu, dan itu kasusnya. Ya, begitu juga dengan Vietnam. Ya, jadi sesudah Vietnam itu memproklamasikan diri, maka kemudian Prancis datang kembali, ya, datang kembali ke Indochina. Oleh karena itulah maka, ya kan, kedatangan Prancis yang semula itu memang sudah tidak disenangi oleh masyarakat, ya kan, Vietnam, lebih-lebih Prancis dalam menjalankan roda pemerintahan itu bersifat kolot, ya kan, bersifat kolot, maka rakyat Vietnam itu kemudian melakukan perlawanan dengan membentuk sebuah organisasi militer, ya, yang namanya NLF, ya, yaitu National Liberation Front, dengan tentaranya yang disebut aku mau rekaman ini antik sama empat kali kulina. Kedatangan Prancis yang kemudian menjajah Vietnam, yang dengan semena-mena itu, ya, kemudian menimbulkan perlawanan rakyat Vietnam dengan cara membentuk NLF, yaitu National Liberation Front, dengan tentaranya yang disebut dengan Viet Cong. Ya, jadi itu. Nah, konflik antara NLF, ya kan, atau National Liberation Front ini dengan pemerintah Prancis itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kamu hitung coba, mulai dari tahun 45, ya kan, sampai tahun 1954. Kira-kira berapa tahun? Ya. Jadi konflik itu berlangsung kurang lebih 9 tahun. Ya. Konflik itu baru bisa terselesaikan, ya kan, sesudah, ya kan, Prancis, ya, betul-betul merasa kewalahan untuk menghadapi perlawanan rakyat Vietnam ini. Oleh karena itu maka pada tahun 1954, ya kan, 4 negara besar seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu Prancis, Inggris, ya, ini China, Uni Soviet, dan Amerika. Dan Amerika itu sekali lagi awalnya itu adalah merupakan masalah Prancis saja, tapi akhirnya merembet ke negara-negara besar. Makanya saya katakan di awal, akhirnya menjadi masalah global. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, konflik itu baru selesai, ya kan, pada tahun 1954, ya, yaitu ketika Prancis, Inggris, China, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, ya kan, serta pemerintah Vietnam sendiri yang terdiri dari Viet Minh, ya kan, dan Bao Dai. Nah, Viet Minh ini untuk Vietnam bagian utara, ya kan, dan Bao Dai ini untuk Vietnam bagian selatan, ya kan, itu bertemu, ya kan, di Jenewa, Swiss. Ya. Mereka bertemu itu kurang lebih 3 bulan, ya kan. Kenapa saya katakan 3
dimana dia berunding itu mulai tanggal 20 April, ya kan, baru selesai pada tanggal 20 Juli tahun 1954, sehingga perundingan itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, perundingan itu akhirnya mencapai kata sepakat, ya kan, mencapai kata sepakat, yaitu sesudah ditandatanganinya perjanjian atau persetujuan Jenewa yang terdiri dari 6 bab dan 47 pasal. Kamu tidak perlu tahu 6 bab itu seperti apa, 47 pasal itu seperti apa, begitu, rinciannya seperti apa. Cuma ingin saya sampaikan dan besarnya saja. Tapi kalau kamu ingin tahu, ya silakan kamu cari di Google, ya kan, pasal-pasal yang ada di dalam persetujuan Jenewa pada tahun 1954 dan rangka untuk menyelesaikan masalah Vietnam ini. Apa saja isi persetujuan itu? Yang pertama adalah bahwa negara-negara besar itu tadi, ya kan, termasuk Prancis, mengakui kemerdekaan penuh Kamboja, Laos dan Vietnam. Jadi seluruh jajahan Prancis yang ada di kawasan Filipina itu diakui kemerdekaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang gak enak nih, yang juga kemudian memicu masalah nanti di kemudian hari. Apa itu? Yaitu adalah pembagian Vietnam menjadi 2 bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, dengan batasnya, ya, garis batasnya itu adalah lintang 17 derajat lintang utara. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi ini nanti yang akan memicu permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Ya, poin yang kedua. Yang ketiga, Prancis dan Republik Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di utara. Ya, jadi di Vietnam Mas ada anu kan, terus nganggur. Jadi pasukan Prancis, pasukan Vietnam Selatan yang ada di utara coba ditarik. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat, Republik Demokrasi Vietnam. Kecilnya seberapa? Nah, ini. Jadi ini pasukan Vietnam Utara maksudnya. Ya, Republik Demokrasi Vietnam harus pula menarik pasukan dari Kayak seluruh anu, Vietnam. Ya, jadi tentara Vietnam Utara yang ada Bekas- di Vietnam itu bekas harus anu, menarik bekas utara dulu. kertas itu kah? Bekas kertas itu. Terus yang kelima adalah ya, Republik Demokrasi Vietnam yang menguasai daerah utara diakui secara de facto. Rakyat. Ya, jadi Rakyat ada, deklarasi Mas? kemerdekaan yang dilakukan oleh kontingen Ada. yang menguasai bagian utara itu diakui kemerdekaan Oh gitu, ya sudah aman, maaf ya, maaf menunggu kalau gitu. Ya, Ya sudah, maaf. itu bahwa Ho Chi Minh itu diakui Oh iya iya, oleh oh iya iya, makasih Mas ya, maaf ya. Ya, ya. Kemudian yang keenam adalah, ya kan, untuk penyanyian Vietnam. Nah, penyanyian Vietnam itu akan diserahkan kepada rakyat. Ya kok takut panggil aja takut paru kartis. Dengan cara melalui Aku takut pemilu nabi ini orang dia. paling lambat bulan Juli tahun 56. Ya, jadi 20 Juli tahun 54 itu kesepakatan damai tidak sampai persetujuan itu baru disebutkan persetujuan lagi bahwa kalau Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini ingin bersatu maka akan diselesaikan melalui pemilu. Dari hasil pemilu itulah akan dikeluarkan saja wakil rakyat nanti itulah yang akan menentukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan apakah mau bergabung atau tidak. Begitu. Itu maksudnya. Ya, jadi sekali lagi untuk penyatuan Vietnam itu akan diselesaikan melalui pemilu yang mana pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli tahun 1956 dan bukan dilakukan pengawasan akademik oleh Komite Internasional yang tambah 2 masih bisa baca tambah 2 masih jadi bisa itulah hasil Karena alasan persetujuan Jenewa jamnya dalam berarti ini konflik yang ada di Vietnam ya baik Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan. Ya, jadi itu Bahasa lalu. Indonesia. Nah kemudian nggak masuk kan gini aku yang gini Berapa orang yang di sini? apakah sesudah Kayaknya perjanjian 23 orang, Jenewa 2 kelas. ditandatangani 20 nanti kan 40. Vietnam diakui Kalau IPA sih, anu Pak, IPS sini. aku mau ngomongin seharusnya itu bahasa diberikan orang-orang itu. Saya tambah 1 kelas kan punya minta jadi 40 ijazah suruh minta 1 alki tak juga. Terus
yang pertama itu, yang kedua Kok permasalahan ya itu mohon tidak maaf selesai? sebenarnya Karena kalau untuk pada kamu saat itu ya juga mungkin masih seni berlangsung atau apa prakarya yang kan masih banyak namanya perang dunia. semua kan sudah dikeluarkan Dan dengan kita masih ingat diutamakan dibuat tanpa syarat. yaitu perang dan Wih, Pak Agus sih usah Saya Pak Agus nyerah nyerah tuh dengan Pak itu aku sih pokoknya siapa paham itu yaitu kita tuh nggak usah menang. Memang banyak juga teman-teman kita tuh nggak mau. Kita di atas yang kelihatan toh. Sopo sing agama biar kita tahu. Ono sing di awal sudah saya sebutkan ini Pak Imam ngomong Pak Imam ngapain ini kerja selesai masalah di sana makanya ternyata tidak. saya tak beri kata-kata Pak Agus baru itu mudah-mudahan Pak Agus masih mau bantu kita aku nangis bahasa aku itu bahasa aku nangis Pak Agus Vietnam Selatan bertahan jadi lebih maaf Vietnam Utara juga mempengaruhi Vietnam dan Rusia dari sedangkan Vietnam suatu Selatan Indonesia itu berada di bawah pengaruh Amerika. Nah, itu di awal kode sudah bahasa saya katakan tadi bahwa Konjimin kemudian mendeklarasikan kemerdekaan, kemudian membentuk sebuah pemerintahan terus misalnya yang dibantu dan didukung oleh lebih baik mati dulu oleh isim Pak dan iki oleh ada RRC. Nah, oleh karena itu, aku nangis sih. Amerika Serikat yang saat itu juga ingin membendung bahaya komunis dan sampai ke berkembang juga kalau aku tuh ngomong maka dia juga akhirnya menggunakan pengaruhnya. kita kemarin kan bisa nyoba ini aku anu bunga tim Nah, masuknya Amerika ke Vietnam Selatan bertambah runyamlah, ya kan? Bertambah runyamlah permasalahan yang ada di Vietnam. mustaqil Nah, mustaqilnya ini sama yang saya apa katakan ya Vietnam itu baik Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika dalam rangka untuk membendung bahaya komunis, ya kan, masuk di kawasan Vietnam Selatan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang pertama adalah Amerika Serikat itu menempatkan yang mendengar 460.000 pasukan. Tanggung orang-orang ya, 460.000 pasukan udara dan laut di Vietnam Selatan. Ini dalam rangka untuk membantu pemerintahan Vietnam Selatan. Kenapa? Ya kan? Karena Amerika dalam rangka untuk mengendalikan pemerintahan ini Vietnam Selatan itu, kemudian dia mengangkat pemimpin, ya kan, dari rakyat Vietnam sendiri yang bernama Ngo Dinh Dinh, ya, Ngo Dinh Dinh. Jadi Ngo Dinh Dinh, Ngo Dinh Dinh ini ditunjuk oleh Amerika untuk menjadi pemimpin di sana. Nah, dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan itu, maka Amerika siap membackup, siap mendukung. Apa yang dilakukan Amerika? Ya tadi, yang pertama adalah dia kemudian menempatkan 460 pasukan di Vietnam. Itu yang pertama, ya, baik itu dari unsur laut maupun unsur darat. Ya. Kemudian Amerika Serikat juga mengirim tidak kurang 100 opsir. Apa opsir itu ya? sih aku tuh gak Opsir itu tapi kalau sekarang ada juga di antara teman-teman itu sebagian ada yang kemarin pelatihan kita cuek aja gini aja nggak ngapa-ngapain kita serius kita bilang melatih rakyat Vietnam di bidang militer. Ya, jadi Amerika mengirim 100 opsir dalam rangka untuk melatih rakyat Vietnam Selatan militer. Ya. Dan pemimpin dari para opsir ini ya bernama Jenderal Samuel Graham. Yang bukan, makanya saya katakan opsir itu 6 jenderal. Ya. Pak Agus tulangnya baik Ya, ini ditujukan dalam rangka untuk melatih para rakyat. Yang ketiga adalah ya, pemerintah Amerika itu membentuk apa yang namanya collective defense atau pertahanan. dengan aku tuh kan aku orang tua ketika Sekali lagi, yang tiga yang dilakukan oleh Amerika itu adalah kan ngomong diundur besok betul collective undur besok tapi Pak Agus tuh tahu aku orang tua aku kan gak ke sekolahan yang aku turun ke terdiri dari tentara Amerika dan yuk tentara programnya Vietnam. tadi memang rusak nih saya ikut sama
Jadi Saiki sampean ke lab komputer sana ngomong ro Pak Edi sampean semuanya aku. ya dalam Rumahnya Pak Edi itu rangka juga rumah untuk bagus sana. menanamkan pengaruhnya Jadi ketika aku di lab komputer Vietnam Selatan. besok Nah, kemudian kemudian aku disuruh aku ke sini katanya suruh lapor. Oh perselisihan iya, antara Vietnam Utara kita dan ngomong Vietnam Selatan ini bawa terus nama Pak Agus. memuncak. Yaudah, Dan puncaknya pada tahun 1968 di mana pada saat itu Amerika Serikat ya kan kemudian mengirimkan ya kan 534.000 ya personel militer. Jadi tadi yang 460 ditambah lagi menjadi 534.000 personel. Nah, jadi pemerintah Amerika Serikat tidak main-main dalam proses ini. Kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan gengsi, ya, dengan gengsi. satu biasanya kan. Jadi itu. Nah, kemudian Akhirnya ke sana bawa bukti yang ke sana urus konflik itu papanya kan dengan stok armada yang begitu banyak, uruskan ke sana rendah hari ini karena nggak tahu apanya yang uruskan gitu. yaitu Maka sama-sama soal pensuyan. Kan tapi kalau aslinya kan pensuyan itu bisa kalau sudah 2C. apa itu berhasil Pensiunnya. membuat Amerika sukses di Vietnam. Ternyata tidak. Kenapa? Karena di dalam sejarah perang dingin, di dalam sejarah ekspansi Amerika Serikat, ternyata konflik di Vietnam ya, itu adalah Pak Cakar kan belum merupakan pernah bias ya. konflik ya, Pak Cakar yang kan belum pernah membuat bias. Amerika malu di dunia internasional. Biar aja. Kenapa? Digelarnya bias untuk di dunia pintar. internasional. Karena ternyata Kalau dilihat dari apa kan Amerika Bunda Yasmin Serikat katanya kayak pasukan sebanyak itu ya kan, ternyata mengalami kekalahan. Kenapa kok Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam Barat? Nah, ini sebenarnya yang mau dirangkul sini kan saya kurang di sana kamu dulu. untuk melihat apa sih faktor yang menyebabkan Yang mau dirangkul kan Vietnam Selatan kalau kita baik cuma dengan 3 orang gara-gara kepala sekolah kita berteman selamanya. Kepala sekolah di sini 4 tahun. Jadi sekali lagi orang Vietnam ya merupakan awal dari kekalahan Amerika Serikat di kancah perang antara internasional. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan rakyat Vietnam itu bisa menang melawan Amerika? Ternyata orang-orang Vietnam itu melakukan perang Kemarin aku udah bilang Bu Yasmin dulu seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi perang gerilya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu kemudian diadopsi ya Suami oleh tentara ngomong gini. Vietnam Bisa kalau dalam pindah itu rangka yang di bawah yang kita melawan tembak dari Amerika dia Serikat beserta pasukan Amerika. lah yang tembak dari yang nggak ada aku bilang gitu nggak ada. Strategi perang Untuk garing gerilya di sini apa yang dibawa? yang Ada kan? dilakukan oleh Apa yang dibawa? Apakah meja itu perlu rakyat garing? Vietnam Enggak. Utara itu ya, Ho Chi Minh dan kawan-kawan itu Pas itu di situ kan Aku namanya ngomong, serangan tek. aku ngomong nggak ada. Ya, Nanti serangan kami tek. kalau memang nggak Kalau di nggak Indonesia itu nggak serangan yang nggak tek. perlu jelas di bawah kami yang Mungkin apa kamu aku gelar lambal atau apa menyaksikan film Jamur Kuning. terus lambung Nah, kalau Jamur Kuning itu alhamdulillah gerilya. sekolah Kemudian dia atau pasukan TNI itu melakukan serangan secara mendadak ya kan, kepada seluruh pos-pos ya aku kan, mau nyoba mit pertahanan di dan bukan Belanda sekolah ya pada saat itu. Sehingga dengan anakku akeh sing mampu serangan 1 Maret ini cuma Alvina 20 orang tinggal 20 tadi 23 sekarang tinggal 20 orang 2 kelas ya. Desi Indri Dini wedok kabeh iki
Angga, oh ini IPS sip telu paturan aku. Pina, siapa lagi? Di caranya jajar piye Pak Ben? Ketok kabeh Pak. Kono seneng untuk ya. Oh iya. Iso Pak, dijajar posisinya masing-masing. Lihat orangnya nih, lihat orang. Milka, Belum lagi medan pertempuran yang ada di sana. Reza. Ya rata-rata IPS 4, ya kan? Ahmad Reza. Ini berapa? 4 ya? Ahmad Reza IPS telu. Main-main Ya, enggak gitu. jadi sama juga pasukan Napoleon Lupa pas Lupa. Bapak ini Ahmad Reza, Alvina, Anjeli ini IPS telu. Angga Sepindo telu. Riani IPS telu. Riani IPS telu. IPS 4. 4 Julina Bukan. P1 sama IPS telu ya. Telu ya. Milka 4. Fatur Yelniati 4. IPS telu. konflik antara Vietnam Cuma 20 orang, 2 kelas. Ubur-ubur Apa? Kira 2 kelas 20 orang. ini dengan Iya. heading bahwa Amerika Serikat mengalami kekalahan. Kalau sudah mengalami kekalahan, maka mau tidak mau dia Ada Husain. Kita harus angkat kaki dari Vietnam, ya kan, baik Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan. Tapi utamanya di sini Kenapa? Karena Amerika Serikat pada saat itu membaik kawasan Vietnam Selatan. Ya. Nah, untuk ya kan, menyelesaikan permasalahan itu, maka pada tanggal 27 Januari tahun 1973 diadakan sebuah pertemuan yang disebut dengan Paris Accord. Ya. Sekali lagi, pada tanggal 27 Januari tahun 1973 ditandatanganilah perjanjian damai ya, yang bernama Paris Accord, yang isinya salah satunya adalah menyatakan bahwa Amerika Serikat menyatakan kalah dan siap meninggalkan kawasan Vietnam Selatan. Ya. Nah, karena sudah menyatakan kalah dan siap meninggalkan Vietnam, dan tidak mungkin dia itu akan akan pulang secara sekaligus, tidak, pasti dia pulangnya secara bertahap. Dan kepulangan pasukan Amerika Serikat yang terakhir itu terjadi pada tanggal 29 Maret tahun 1973. Jadi 3 bulan kemudian seluruh komponen yang ada di Vietnam Selatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, baik tentara, peralatan senjataan, pertahanan, itu harus diangkat, ya kan? 12. Bahkan markasnya ya, yang bernama MITV ya, yaitu US Military Assistance Command Vietnam, itu harus ditutup ya. Jadi lagi konflik ini berakhir pada tanggal 29 Maret tahun 1973 sesudah Amerika Serikat beserta negara-negara yang lain Vietnam Barat ya kan, itu sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang disebut dengan Paris Accord ya kan, dan pada tanggal 29 Maret tahun 1943 ya kan, markas angkatan bersenjata Amerika Serikat yang bernama MAX atau MATV itu resmi ditutup ya. Jadi, nah, kemudian sesudah ini konflik Vietnam ini nggak selesai, sesudah Amerika Serikat sudah meninggalkan ya kan, apakah di situ selesai masalahnya? Tidak ya. Kenapa? Karena di situ masih tetap ada 2 negara, yaitu Vietnam Barat dan Vietnam Selatan. Sama seperti sekarang ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Kamu tahu sendiri kan? Korea Utara dan Korea Selatan Yang pembelajaran kemarin belum bisa, berkelahi. Nah, sekarang sudah tambah sama begini. seperti ini, Vietnam Barat dan Selatan. Nah,
dari segi pertahanan. Ya. sing nol putih Kedua itu Vietnam ini ternyata Vietnam Utara itu memiliki pertahanan yang kuat. Kenapa? Karena Vietnam Utara ini didukung oleh rakyat, tentaranya rakyat, karena dia berperang komunis. Ya, nah, oleh karena itulah maka, ya kan, konflik ini tetap berlanjut, bahkan Vietnam Utara itu berhasil melakukan ekspansi dan melakukan invasi. Invasi itu apa? Penyerangan penaklukan terhadap Vietnam Selatan, yaitu pada tanggal 18 April tahun 1975. Jadi tahun 73 damai, ya kan? Tahun 75 timbul konflik lagi. Apa itu? Penyerangan Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan. Ya, bahkan, ya kan? Pada tanggal 18 April tahun 75 itu, ya kan, pasukan Vietnam Utara bisa memasuki negara Vietnam sampai ke ibu kotanya Hanoi berjarak 5 km. Kalau jarak 5 km itu kan sini 50 saja. Ya, jadi sini 50, tapi 50 sama kita hanya 20. Pasukan Vietnam Utara sudah ada di negara ini. Nah, kan pakai senjata panjang itu yang 50 kan sudah hancur. Nyampe senjatanya. Oleh karena itulah maka dengan peristiwa ini terjadi eksodus secara besar-besaran. Apa eksodus itu? Saya tahu eksodus. Hah? Halo? Halo. Kok pada tidur? Halo. Jadi kalau eksodus artinya apa? Meninggalkan kamu halaman. Oleh karena itulah maka pemerintah masyarakat kemudian memiliki untuk menyangkut rakyat Vietnam yang mengungsi. Ya. Nah, kemudian ya. Pada tanggal ya kan, 28 April pada tanggal 28 April tahun 1970 ya kan, Presiden Vietnam Selatan yang baru dilantik ya kan, akhirnya menyerah pada tanggal 30 April 1975 ya. Jadi tanggal 28 itu dilantik presiden baru itu, tanggal 30 menyerah. Nah, berapa hari jadi presiden? 2 hari ya. Pada tanggal 30 menyerah, maka setelah kedua negara ini resmi bersatu dan kemudian diberi nama Republik Sosialis Vietnam atau ya, dikenal dengan nama lain yaitu adalah Vietnam. Jadi itulah anakku kan yang berkaitan dengan peristiwa runtuhnya Vietnam. Untuk atau sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau sudah pada hilang ini gimana nih? Halo, mana yang lainnya yang penting? Hah? Halo. Silakan. Ya, ada yang mau tanyakan? Tanyakan dah? Tidak ada? Oke. Ya, silakan. Istri mendapatkan? Oh, sudah saya kirim ke Bunate kok. Ya nanti kalau begitu kirim lagi ya. Sudah saya serahkan ke wali belakangnya. Wali belakangnya Bunate kan? Selain Drew. Oh iya. Nanti saya
Iya. lewat kamera ini, ya kan, lewat ini kamu kan bisa atau ya kamu cetak buku, kamu kan, Suruh buat grup, Pak. atau kamu buat grup, aku masukkan nanti di situ. Jadi kalau ada apa-apa, masukkan saya di grup kelasmu. Ya, jadi masukkan aku di grup kelasmu ya. Buat grup sejarah gitu. Itu sejarah ya. Jadi jangan nyari aku. Ya, oke. Jadi nanti dimasukkan ya nomorku. Bapak, aku. Ya, nomor saya. Ya. Nomor bapak. Sudah atau belum itu materinya? Oke, ya. Jadi sekali lagi ini materi mengenai runtuhnya Vietnam se-8. Terus Vietnam untuk, nah sebagai bahan pendalaman kamu, ya, yang saya inginkan dari kamu adalah yang pertama kamu coba mencari secara detail apa sih yang menyebabkan Amerika Serikat itu kalah dalam perang Vietnam. Karena kalau kamu melihat film-film box office yang berkisah tentang perang Vietnam, nah itu Amerika Serikat bisa lebih hebat ya. Coba kamu yang tewo-tewo itu, ya kita nonton film box office ya, kisah perang Vietnam itu, maka Amerika itu lebih hebat. Nah, kenapa? Film itu dibuat karena salah satunya dalam rangka untuk mengangkat bahwa tentara Amerika Serikat itu hebat di lapangan. Padahal dia lihat sebenarnya itu. Nah, jadi saya minta kamu mencari apa sih yang menyebabkan tentara Amerika Serikat itu kalah dalam perang. Terus yang kedua yang saya inginkan dari kamu itu adalah ini. Bagaimana sih peranan Indonesia? Nah, jadi kamu catat ini. Bagaimana sih peranan Indonesia dalam rangka, ya kan, untuk menyelesaikan konflik di Vietnam? Ada tidak peran sertanya Indonesia? Nah, paham ya? Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama adalah apa sih yang menyebabkan Amerika Serikat gagal? Ya kan? Yang kedua adalah bagaimana peranan Indonesia dalam proses, ya kan, perang Vietnam itu. Adakah peranannya? Kalau ada, ya apa? Kalau tidak ada, ya sudah, ya kan? Tapi pasti ada lah. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, materi yang bisa saya sampaikan. Terus sekali lagi sebelum saya tutup, ya, jaga diri baik-baik karena sekali lagi ini masa pandemi, masa berakhir, dan semoga masa pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, ya kan, sehingga proses KBR ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi sekali lagi jaga diri baik-baik, ya kan, saudaramu, temanmu, saudara-saudaramu, kita semuanya deh, ya kan, untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan. Dan sekali lagi yang memang masih mengalami kesulitan, ya kan, untuk mengakses proses pembelajaran ini, maka kalau ada waktu kamu bisa menemui bapak ibu gurunya, meminta file materi yang diampu oleh mereka. Saya kira itu saja. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kurang lebih Pak. saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa tahu bapak moderator, bapak Sulito ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parto sudah menyampaikan materi. Maaf juga anak-anakku, Bapak terlambat dalam perjalanan tadi, macet di Tenggarong ya. Baru nyampe. Dan juga anak-anakku saya sampaikan, selain kita anjuran dari guru mata pelajaran tadi, dan juga ini saya sampaikan bagi anak-anakku yang terlambat tidak mengikuti materi ini, anak-anakku bisa memutar kembali video di YouTube SMA 2 Tenggarong ya. Ini ada siaran ulangnya untuk pemahamannya nanti ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bertemu dengan saya dengan mata pelajaran yang berbeda.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.